Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Selanjutnya, sebagaimana biasa, pada malam Rabu kita akan mengkaji kitab Fathul Majid fi Syarhi Kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelumnya mari kita buka dengan membaca doa thalabul ilmi, dibaca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Pada malam hari ini atau petang hari ini kita akan membaca syarah terakhir dari dalil tentang al-khauf minasyirki. Kewajiban kita itu untuk takut terjatuh ke dalam kemusyrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penyusun kitab ini, semoga Allah merahmatinya, wali Muslim, an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah menyekutukannya dengan, maka dia masuk ke dalam neraka. Kalau man laqi Allah berarti dia mati, ya. Karena kalau masih hidup ya tidak bisa. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati menyekutukan Allah, dia akan masuk neraka. Kita ketahui dulu siapa Jabir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim itu salah satu imam muhadditsin yang menyusun kitab As-Sahih. Jadi semuanya sahih. Itu hanya dua, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Jabir, siapa itu Jabir? Jabir adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansori. Berarti dia orang mana? Orang Ansor, orang Madinah, ya. As-Salami, ya, adalah sahabat yang mulia, dia dan ayahnya. Oleh karena itu kalau kita sebut Jabir bin Abdullah, kita sebut radhiyallahu anhuma, ya, tidak radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kita mendoakan dua-duanya, Jabir dan bapaknya, Jabir dan Abdullah, seperti itu. Mata bil Madinah ba'da sab'in, ya, meninggal di Madinah setelah 70 tahun. Waqad kufa basaruh, ya, penglihatannya sudah kurang jelas. Walahu arba'un wa tis'una sanah. Pada saat itu usianya 94 tahun. Jadi lumayan sepuh. Qauluhu, ya, kita masuk ke matan hadisnya. Qauluhu, sabda Rasulullah, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Qala al-Qurtubi, lam yattakhidh ma syarikan fil ilahiyah. Maksudnya tidak mengambil, ya, tidak menjadikan bersamanya seorang sekutu di dalam ilahiyah.
Apa ilahiyah? Ilahiyah adalah di dalam menuhankan, dalam artian menyembahnya, dalam penyembahannya. Wala fil khalq, dan tidak juga di dalam masalah penciptaan, juga di dalam masalah peribadatan. Jadi yang dimaksud tidak menyekutukan adalah tidak menyekutukan di dalam ilahiyah, di dalam penciptaan dan di dalam ibadah. Apa ada orang yang di dalam penciptaan dia tidak mengesahkan Allah? Ada enggak? Jadi menganggap ada yang lain yang menciptakan makhluk selain Allah. Ada ya, yaitu yang mengakui dewa-dewa, adanya dewa-dewa. Itu mengatakan ya dewa ini yang menciptakan, dewa itu yang memelihara, dewa yang lain yang merusak, seperti itu. Nah sekarang apakah ada orang yang berkeyakinan bahwa yang menciptakan hanya Allah, tetapi dia tidak mengesahkan di dalam penyembahan kepada Allah? Ada, yaitu seperti yang terjadi pada orang musyrik Mekah. Kalau ditanya orang musyrik Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Mereka akan menjawab, Allah. Tetapi mereka menyembah selain Allah. Dan mereka katakan saya menyembah ini, Lata, Uzza itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka katakan seperti itu, dan itu tetap dihukumi musyrik. Dan juga di dalam al-ibadah, di dalam peribadatannya. Wa minal ma'lumi minasy-syar'i al-mujma' alaihi 'inda ahli sunnah anna man mata 'ala dzalika fala budda lahu min dukhulil jannah. Wa in jarat 'alaihi qabla dzalika anwa'u minal 'adabi wal mihnah. Dan sudah menjadi sepakatan ahlu sunnah, ya, ijma', ya, sudah ijma'nya ahli sunnah, bahwasanya barang siapa yang mati dalam seperti itu, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, baik dalam peribadatan, dalam ilahiyah dan di dalam khalqiyah, maka mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun, kata Imam Al-Qurtubi, walaupun mereka sebelumnya melakukan walaupun mereka sebelumnya akan mendapatkan berbagai azab dan kesengsaraan. Wa anna man mata ala syirki la yadkhulul jannah, dan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, min ghairi inqita'il adzab, min ghairi inqita'i adzabin, tanpa terputus azabnya, wala tasurrumu amat, dan tidak juga terbatas waktunya, jadi terus menerus. Jadi orang yang muslim itu orang yang tidak menyekutukan Allah, ya, menurut Imam Al-Qurtubi, yang beliau mengatakan bahwa ini adalah sudah menjadi ijma' ahlu sunnah, bahwasanya mereka itu pasti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah ya, insya Allah kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi permasalahannya, kata beliau, wa in jarat alaihi qabla dzalika anwa'un minal adzab wal mihnah, walaupun mungkin akan menimpa orang yang tidak menyekutukan Allah itu berbagai macam siksaan. Artinya mereka mampir dulu ke neraka. Jadi ada orang yang tidak menyekutukan Allah, tetapi dia melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, dia mungkin berzina, tidak bertaubat, ya, tidak diampuni Allah, dia akan disiksa terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya nanti dia akan masuk juga ke dalam surga. Kita teruskan dulu. Waqala An-Nawawi, dan berkata Imam An-Nawawi, amma dukhulal musyriki an-nar fa huwa ala umumihi
Adapun masuknya orang musyrik ke dalam neraka itu secara umum. Fayadkhuluha fayudkhaluha fayukhalladu fiha. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Wala farqa fihi bainal kitabi al-yahudi wan nasara wa baina abadatil awthan wasairil kafarah. Tidak ada perbedaan ya, di antara orang-orang kafir itu orang kitabi itu orang Yahudi dan Nasrani, maupun para penyembah patung, maupun semua jenis kekafiran. Wala farqa inda ahlil haqqi bainal kafiri ainadan wa ghairihi. Dan tidak ada perbedaan menurut ahlil haq ya, menurut para ulama, di antara orang kafir yang wala baina man khalafa millata Islam wa baina man intasaba ilaihi thumma hukima bi kufrihi. Dan tidak ada perbedaan pula antara orang yang dinisbatkan dengan kekafirannya. Bijuhdihi ma faru bijuhdihi wa ghairi dzalik. An-Nawawi, orang yang masuk ke dalam neraka itu disebut secara umum. Maksudnya apa secara umum? Tidak ada bedanya semua. Pokoknya semua orang yang musyrik masuk ke dalam neraka. Orang musyrik kan macam-macam nih disebutkan oleh beliau. Misalnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak beriman setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka masuk ke dalam neraka. Dan juga penyembah patung sama. Jadi tidak ada bedanya nih ahli kitab kemudian penyembah patung, itu dibeda-bedakan, tidak semuanya masukkan ke dalam neraka. Dan semua jenis kekafiran. Dan menurut ahli kitab, menurut ahlil haq ya, menurut para ulama, tidak ada bedanya antara orang kafir yang menentang dengan yang ya, orang kafir yang kasar ya, yang menghalangi kaum muslimin, dengan orang yang tidak. Kafir harbi dengan tidak itu sama saja, masuk neraka juga. Ya, jadi orang kafir harbi dengan orang yang kafir zimmi, kalau di dunia kan kita membedakan, ya kan? Kita tidak boleh menyakiti orang kafir yang tidak menyakiti orang Islam. Itu kita di dunia. Tetapi nanti di akhirat sama aja mereka. Selama mereka tidak mau istislam, ya sama saja mereka nanti di akhirat. Walaupun ketika di dunia kita disuruh memperlakukan mereka secara berbeda, ya kan? Tidak boleh kita ada orang kafir yang baik kepada kita kemudian kita bunuh atau kita musuhi, itu tidak boleh. Bagaimana dia berbuat baik, kita juga disuruh berbuat baik. Tetapi nanti di akhirat sama saja. Sama juga orang yang ya tidak mau mengikuti ajaran Islam, atau orang yang mengaku mengikuti ajaran Islam tetapi dihukumi kafir. Bisa jadi kan orang KTP-nya Islam tetapi dia ya menyembah Nyai Roro Kidul, ya meminta pesugihan dan lain sebagainya, itu musyrik. Ya, sama saja. Baik dia yang menentang maupun yang benar-benar kafir, seperti itu. Jadi kan ada ya orang yang KTP-nya Islam tetapi tidak puasa, bahkan mungkin syahadatnya pun dia tidak menghayati. Setelah dia bersyahadat tanpa mengetahui penghayatannya, kemudian dia kembali kepada kemusyrikan. Kebiasaan memasang sesaji masih, ya, kebiasaan mencari pesugihan masih, nah itu sama saja. Ya. Ini yang dimaksud adalah kalau sampai mati dia masih dalam keadaan seperti itu. Ya. Wa amma dukhulu man mata ghairu musyrikin al jannata, adapun orang-orang yang mati bukan ghairu musyrikin jannah, adapun orang yang masuk ke dalam golongan orang yang mati dalam keadaan tidak musyrik, dia masuk ke dalam surga, fahuwa maqtu'un lahu, itu pasti. Ya, itu pasti. Orang yang tidak musyrik
pasti masuk ke dalam surga. Lakin in lam yakun sahibu kabirah, akan tetapi apabila dia tidak mati dalam keadaan menjadi orang yang memiliki dosa besar atau sahibu kabirah, orang yang selalu terus-menerus melakukan dosa besar, takhalal jannata awalan, dia akan masuk surga langsung ya. Awalan ini maksudnya langsung. Jadi orang yang mati dia tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu banyak ya menurut pendapat ulama, tapi salah satunya adalah as-sab'ul mubiqat, tujuh dosa yang merusak. Misalnya berzina ya, yang terutama memang musyrik ya, tapi musyrik ini sih di luar pembahasan kita karena dia sudah pasti masuk neraka. Berzina, kemudian menuduh perempuan baik-baik, melakukan zina ya, kemudian memakan harta anak yatim, membunuh ya, tawalli yaumaz zahfi, lari di medan pertempuran, itu semuanya dia melakukan dosa besar. Dan kalau itu terus-menerus ya, dia tidak akan masuk surga langsung. Tapi kalau itu semua dia tinggalkan ya, dia melakukan hanya dosa-dosa kecil, maka sangat kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa in kana sahibu kabirah mata musirran 'alaiha fahuwa tahtal masyiah. Adapun orang yang melakukan dosa besar dan dia mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar, maka dia tahtal masyiah. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu terserah Allah. Fa in afallahu anhu dakhalal jannah awalan wa illa 'udziba finnar thumma ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, dia terserah Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya dan dia masuk surga langsung. Dan apabila Allah tidak berkenan untuk mengampuninya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, disiksa, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ternyata orang yang melakukan dosa besar juga ada kemungkinan juga dia diampuni oleh Allah ya. Kita tidak pernah tahu juga ya, yang mana yang diampuni oleh Allah, mana yang tidak ya, kita tidak pernah tahu karena Allah itu maha mengetahui. Misalnya ada orang yang membunuh itu adalah dosa besar, tapi Allah maha tahu kenapa dia itu sampai membunuh. Bisa jadi alasan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Tapi tidak ada yang tahu ya. Jangan sampai kita tenang saja, saya termasuk orang yang pasti diampuni, maka tiap hari berzina misalnya. Tenang aja, Allah Arhamur Rahimin, ya Allah Maha Penyayang, saya pasti. Tiap hari mencuri misalnya, tiap hari memakan riba misalnya. Ini tidak ada yang tahu. Tetapi kalau Allah menghendaki, ya bisa saja tahta masyiatillah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki untuk langsung mengampuninya, dia akan disiksa dulu di neraka, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waqala ghairuhu iqtasaru ala nafyi syirki listid'aihi tauhid bil iqtida ya. Dan berkata yang lainnya ya, selain Imam An-Nawawi, bahwasanya ringkasnya perkataan Rasulullah ya, memang Rasulullah kan salah satu keistimewaannya itu diberikan kalam yang jami' ya. Jami' itu mencakup, sudah pendek tapi mencakup. Itu perkataan beliau atau sabda beliau, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Maksudnya dengan perkataan ringkas itu adalah karena orang yang mentauhidkan Allah itu pasti dia harus melaksanakan konsekuensi dari tauhidnya. Seperti misalnya kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, otomatis berarti kita akan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kita tidak musyrik, misalnya mengatakan saya tidak menyekutukan Allah, tetapi tidak mau beribadah kepada Allah. Bisa jadi dia itu musyrik. Siapa yang disembah? Hawa nafsunya. Yang disembah hawa nafsunya sendiri, akalnya sendiri misalnya. Pada hakikatnya dia musyrik juga.
Ngapain saya ikut syariat Nabi Muhammad, harus sholat, harus begini. Toh yang penting kan, ada itu pernah sampai ke saya juga. Tujuan sholat apa katanya? Ya, tujuan sholat katanya, karena memang ada ayatnya ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, katanya begitu ya. Sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Saya tidak perlu sholat untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Saya bisa berbuat baik kepada orang lain tanpa. Nah, ini orang ya, mengagungkan akalnya sendiri, ya, mengagungkan akal dan pikirannya sendiri, mengagungkan hawa nafsunya. Bisa jadi dia pada saat itu sebenarnya dia terjatuh ke dalam kemusyrikan karena dia tidak menerapkan al-iqtida bit tauhid, ya. Konsekuensi dari kita mengucapkan tauhid. Man kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaballah, ya. Termasuk syahadat itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalau dia mengatakan bertauhid tapi mendustakan Rasul, maka dia sebenarnya mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kadzdzaballah fa huwa musyrik, dan barang siapa yang mendustakan Allah maka dia musyrik. Wa huwa kaqaulika, sebagaimana perkataanmu, man tawaddoa shahat salatuhu. Barang siapa yang wudu maka sah salatnya. Maksudnya ma'asyairi syurut, berserta syarat-syarat yang lainnya. Jadi maksudnya tauhid, ketika kita mengatakan barang siapa yang bertauhid dia akan masuk dalam surga, maka maksudnya sama ya, kata beliau itu sama dengan ketika kita mengatakan barang siapa yang wudu maka sah salatnya. Artinya bersama seluruh konsekuensi dari syarat dan rukun salat. Seperti itu. Fal murad, maka yang dikehendaki adalah man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajibul iman bihi ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsil. Maksudnya adalah barang siapa yang mati dalam keadaan mukmin, ya, dengan segala yang mewajibkan keimanannya untuk meyakininya, baik yang berupa ijmal, ya, yang global diyakini secara global, dan yang tafsili yang terperinci diyakini secara terperinci. Jadi misalnya Allah menyebutkan tentang zatnya, ya sudah kita percaya saja. Misalnya Allah menyebutkan Allah turun di sepertiga malam yang akhir, ya. Kemudian berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku aku beri, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan, siapa yang beristighfar kepadaku aku ampuni. Ya sudah, nggak usah dipikirkan, karena otak kita itu tidak akan mungkin mampu. Otak kita itu hanya mampu merefleksikan apa yang pernah kita lihat. Pernah kita lihat tidak akan bisa mampu kita pikirkan seperti itu. Seperti misalnya ketika saya katakan misalnya Sungai Nil, mungkin para ikhwan akan membayangkan Sungai Nil itu seperti Sungai Mahakam, karena gambarannya itu seperti sungai yang besar seperti itu. Tapi kalau saya pernah melihat misalnya, ya saya bisa menggambarkan itu. Atau disebutkan misalnya ada negara namanya Norwegia, ya. Untuk membayangkan ibu kotanya kita tidak mampu. Kenapa? Karena belum pernah melihat, walaupun hanya sekedar di TV. Tapi kalau kita disebutkan misalnya Menara Petronas, itu kita tahu, ya kan, pernah melihat, jadi kita bisa membayangkan itu. Nah, pemikiran kita tentang makhluk Allah saja tidak mampu menjangkau semua. Maka tidak usah kita memikirkan tentang zat Allah, ya. Kita percaya saja apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Rasul katakan begitu, ya sudah kita percaya, tanpa kita harus mempertanyakan bagaimananya. Nah, kemudian yang itu yang ijmali, kemudian yang tafsili, ya, penjelasan-penjelasan Rasulullah tentang hari akhir, ya kita percaya, ya. Misalnya Rasulullah katakan nanti atau Allah sampaikan di Al-Quran nanti di sorga akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya sudah, kita, oh ya, di sorga berarti nanti ada sungai. Kemudian di sorga nanti akan ada bidadari, ya, akan ada bidadari yang kata hurin ain, yang bermata indah. Ya sudah, kita percaya itu, ya. Nanti di sana ada minuman dari kafur, ada minuman dari jahe. Tapi apakah seperti yang kita bayangkan? Ya tidak, pasti lebih baik.
Yang di surga itu pasti lebih baik daripada yang kita bayangkan. Nah, begitupun dengan neraka ya. Misalnya dikabarkan kullama nadijat juluduhum apabila terbakar kulitnya maka ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab misalnya. Ya sudah, kita percaya seperti itu. Ternyata begitu dahsyatnya, dan itu pun ya, naudzubillah min dzalik ya, orang yang nanti akan mengalami itu tidak akan bisa dibayangkan sekarang. Walaupun kita bayangkan saja sudah seram, ya kan? Kita bayangkan misalnya ini Samarinda disiram dengan bensin yang dibeli dari semua negara luar, kita di dalamnya, itu sudah sangat mengerikan. Tetapi neraka itu jauh lebih mengerikan daripada itu. Jadi kita percaya apa yang dijelaskan secara ijmali, dan kita juga percaya apa yang dijelaskan secara tafsili. Jadi ini dalil terakhir bahwa kita itu harus takut terjatuh ke dalam kemusyrikan, karena kemusyrikan pasti masuk neraka. Tidak ada bedanya antara orang musyrik dia komunis ataukah dia musyrik atau dia kitabi, orang-orang ahli kitab sama saja. Satu gerbong, ya, satu golongan, sama masuk ke dalam neraka. Nah, sedangkan orang yang beriman, ya, orang yang tidak menyekutukan itu nanti berbeda-beda. Ada yang imannya bagus, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ada yang di bawahnya dia akan dihisab dengan hisab yang sangat cepat. Ada yang dihisab ya dengan terperinci. Ya, ada bahkan yang masuk dulu ke dalam neraka. Ada yang lama di dalam neraka, tapi karena di dalam hatinya masih ada keimanan, kemudian Allah keluarkan dari neraka. Dan ini semuanya masih lebih baik daripada orang yang musyrik. Karena orang yang musyrik ya tidak ada jaminan sama sekali. Ini kenapa kita harus takut jatuh ke dalam musyrik, karena memang tidak ada ampun bagi kemusyrikan yang dia mati dalam keadaan musyrik, tentu saja ya. Jadi jangan disalahartikan bahwa orang yang sudah musyrik pasti masuk neraka. Ya tidak, maksudnya dia mati dalam keadaan musyrik. Kalau dia pernah musyrik kemudian bertobat, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Seperti itu. Ini saja ya dalil terakhir dari bab al-khauf minasyirk. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari kemusyrikan. Amin amin. Alamin hadza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.